Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita jalankan diterima dan berlimpah barakah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia, hari ini Bawaslu tampil melalui program ngabuburit pengawasan yang sengaja didesain untuk mengisi ruang edukasi sekaligus penyebarluasan informasi pemilu, demokrasi, dan pengawasan. Dalam momentum yang baik ini, Bawaslu berharap transformasi pengetahuan serta informasi pengawasan dapat menumbuhkan semangat dan kesadaran bersama dalam upaya menjaga kualitas demokrasi tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Publik tentu bertanya, apa kegiatan pengawas pemilu atau umumnya penyelenggara pemilu di masa non-tahapan seperti saat ini. Dalam kesempatan yang baik ini, Bawaslu juga akan memberikan penjelasan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk menjalankan fungsi pengawasan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu. Di masa non-tahapan ini, salah satu yang dilakukan oleh Bawaslu adalah terus melakukan pendidikan politik melalui sosialisasi, kemudian kerjasama kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, baik dari perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, lembaga instansi pemerintah yang membidangi lembaga pendidikan, madrasah, serta organisasi sosial kemasyarakatan. Dalam pendekatan itu, Bawaslu tentu tak henti-hentinya mendorong agar peran masyarakat bisa tumbuh, bisa berkembang, untuk terlibat dan melibatkan diri dalam mewujudkan kualitas demokrasi, dalam mengawal pemilu dan pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas. Berbicara tentang demokrasi tentu tidak hanya tentang kita datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih, tapi jauh lebih dari itu adalah memastikan agar seluruh proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, berintegritas, dan transparan. Dalam konteks mewujudkan itu, tentu ada peran masyarakat, ada peran pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif dalam konteks ini berarti aktifnya masyarakat untuk memastikan bahwa proses demokrasi dan tata laksana pemilu dijalankan secara jujur dan transparan. Ketika publik, masyarakat secara aktif terlibat mengawasi, maka tentu akan berdampak positif, terutama dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran, terjadinya penyimpangan atau ketidakadilan secara dini.
Dengan peran partisipasi ini tentu juga akan sangat menentukan. Dengan kekuatan dan energi besar publik akan sangat mudah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada benar-benar dijalankan secara jujur, adil, dan berintegritas. Kita tentu akan melihat bahwa setiap momentum pemilu kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satu tantangan nyata di pemilu kita ke depan tentu tidak lagi sekedar tantangan dalam bentuk pelanggaran nyata di lapangan, tetapi sudah berkaitan dengan ruang digital. Ruang digital ini sebagaimana kita pahami bersama bahwa akses informasi melalui berbagai macam instrumen alat komunikasi akan masuk ke berbagai lini, berbagai usia, termasuk kepada pemilih pemula. Informasi menyebar sangat cepat, bahkan berkaitan dengan informasi hoax, ujaran kebencian, provokasi tak dapat dihindari dan seringkali lebih cepat viral dibandingkan klarifikasinya. Karena itu, pengawasan partisipatif sekali lagi menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, dengan adanya peran partisipasi masyarakat, kita berharap ke depan kita mampu meminimalisir potensi pelanggaran, terutama pelanggaran yang memberikan dampak serius terhadap kualitas demokrasi kita, seperti politik uang. Politik uang tentu bukan hanya soal nilai materi yang diberikan, ia bisa merusak nilai kejujuran dan mencederai kualitas kepemimpinan yang akan lahir dari proses demokrasi itu sendiri. Kampanye di luar jadwal dan penyalahgunaan fasilitas negara termasuk bentuk pelanggaran yang perlu kita waspadai bersama. Sebab adanya pelanggaran terhadap aturan sama artinya bahwa hilangnya keadilan. Jika aturan dilanggar, sama artinya juga bahwa keadilan sudah menjadi timpang. Maka karena itu, kita perlu mengantisipasi potensi pelanggaran tersebut. Tak kalah penting berkaitan dengan penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Bisa bayangkan sahabat-sahabat Bawaslu Jakarta Pusat, satu pesan yang diteruskan tanpa verifikasi bisa memperkeruh suasana dan memecah persatuan kita. Ketidaknetralan aparatur negara, ya. Padahal netralitas adalah bagian dari prinsip integritas dan profesionalitas bagi seorang aparatur sipil negara. Sahabat Bawaslu Jakarta Pusat yang berbahagia, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya bagi sahabat-sahabat mahasiswa atau pelajar yang mana mereka ini sangat terkait secara langsung dengan perkembangan teknologi. Jadilah generasi yang cerdas dalam bermedia sosial. Selalu menggunakan pendekatan melakukan penyaringan sebelum menyebarkan informasi, agar tidak menjadi bagian dari pihak yang menyebarluaskan informasi yang berbau hoax
dan ujaran kebencian. Bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di lingkungannya, tentu pesan damai dan kejujuran yang disampaikan akan mampu menyejukkan suasana dan mencegah konflik ya terjadi di lingkungannya. Demikian pula bagi organisasi kepemudaan dapat menjadi motor penggerak pengawasan di lingkungannya masing-masing. Hadirin sahabat Bawaslu Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah. Dengan demikian, pengawasan partisipatif bisa kita lakukan dari hal-hal sederhana dengan berani mengingatkan dan berani melapor adalah bagian dari mewujudkan peran pengawasan partisipatif itu sendiri. Dan Bawaslu sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu akan terbuka dan sangat proaktif untuk menindaklanjuti berbagai informasi, pengaduan, dan laporan masyarakat yang disampaikan. Dan kami sekali lagi mengharapkan bagi aparatur sipil negara, netralitas adalah kehormatan. Menjaga jarak dari kepentingan politik praktis adalah bagian dari menjaga kepercayaan publik. Maka dengan demikian kita dapat memahami bahwa esensi pengawasan bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai ikhtiar nyata, instrumen yang dihadirkan untuk mencegah agar kesalahan atau pelanggaran tidak terjadi. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, dari apa yang kami sampaikan, kita tentu berharap bahwa dengan tumbuhnya kesadaran bersama, kita optimis dapat mewujudkan kualitas demokrasi di wilayah Jakarta Pusat. Dengan tumbuhnya kesadaran bersama, maka kita optimis bahwa demokrasi yang sehat dicerminkan melalui masyarakatnya yang peduli, berani mengawasi, berani menjaga integritas, dan berani menolak pelanggaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Moga-moga apa yang kita lakukan senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.